Hai, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya berharap di masa pandemi seperti ini, kita semua dalam kondisi baik-baik saja. Insya Allah, amin. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menggunakan Quizlet Live dengan sangat sederhana. Mahasiswa saya minta mereka mencari atau belajar sendiri dan mereka merasa sangat kesulitan. Oleh karena itu saya terpanggil untuk membuatkan mereka cara yang sangat singkat dan sederhana atau a very simple steps to be able to use Quizlet Live. Nah, sekarang perhatikan, sangat sederhana. Kalau Anda menonton di YouTube, kadang terlalu sulit. Nah, saya perlihatkan step by step dengan sangat-sangat sederhana. Nah, pertama, Anda klik Quizlet. Ya, klik di browser Anda Quizlet. Ya, kita Quizlet. Bukan, jangan Quizlet Live ya. Quizlet Live itu nanti untuk siswa. Jadi kalau sebentar akan ke situ. Jadi ketik saja Quizlet, lalu enter. Nah, apa yang muncul? Seperti inilah tampilan yang akan muncul di layar Anda setelah Anda mengetik Quizlet. Lalu setelah muncul layar seperti ini, yang Anda lakukan klik yang di tengah ini, yang Learning Tools and Flashcards, ya. Dan you click this. Okay. Wait a moment. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, apa yang Anda lakukan adalah arahkan kursor Anda ke search. Oke. Nah, di sini silahkan Anda mengetik apa yang Anda ingin pelajari. Nah, pada kasus saya, karena saya mengajari anak-anak atau mahasiswa saya bagaimana cara menggunakan berbagai teknologi pembelajaran dan salah satunya adalah Quizlet, maka saya arahkan mereka untuk karena guru bahasa Inggris, maka silahkan apa yang Anda ingin ajarkan. Dan menariknya karena kami bahasa Inggris, nah bahasa Inggris banyak sekali tersedia. Nah, misalnya Anda mau mengajarkan apa, Bang? Misalnya basic English, klik basic English. Sorry, it should be English. Okay, klik basic English dan enter. Okay, wait a moment. You see, there's so many choices you have now. Ada banyak pilihan. Tapi perhatikan, ternyata di sini hi dengan bahasa apa ini? Saya nggak mengerti ini. Mungkin bahasa, bukan bahasa Inggris. Berarti jangan pilih yang ini karena dia bukan tidak cocok dengan kita. Cari kira-kira yang English. Nah, seperti ini misalnya. Ada gambar dan ada bahasa Inggrisnya. Ada yang lain di sini sama gambar dan bahasa Inggrisnya. Atau yang seperti ini, misalnya during, kemudian apa penjelasannya during, between the start and the end of a time period or event. Atau ada sama, misalnya few, berarti some, but not many. Nah, kira-kira kalau mau mengajarkan ini, silahkan klik yang ini. Tapi saya belum mau ke situ dulu. Saya mau kasih dulu berbagai contoh. Atau misalnya basic verb, but it's English Norwegian. Ini something else. I'm not sure. What is this language is. This one I'm not sure, but I think it's Russian. Seperti ini kan kita sudah tahu. Tapi banyak pilihan yang lain. Silahkan teruslah. Silahkan mencari. Ini kalau kita basic English. Kalau kita misalnya mau mengajar noun, silahkan misalnya English noun. Kita lihat ya apa yang muncul. English noun. Ingat di kolom search, kemudian enter. Enter. Nah, muncul lagi beberapa contoh. Misalnya English grammar, noun clause. Di sini ada misalnya pertanyaannya, what John did shock his friends? What John did shock his friends? Noun clause. Yang mana noun clause-nya? Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang lebih gampang sebenarnya, beberapa sudah cek. Misalnya di sini noun plus preposition. Misalnya she is the bla 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 all his problems. Nanti akan muncul beberapa pilihan. Nah, pilihan yang benar adalah cause of. Kalau misalnya mau mengajarkan noun plus preposition. Atau misalnya noun apa lagi? Kalau ini nggak cocok karena bukan Inggris.
Kita cari yang lain. Kalau mau cari yang lain silahkan. Ini bayangkan ada 20 pages. There are 20 pages. So you can choose anyone. Kalau ini non-English vocabulary, Pendominium. Ini agak berat nih. Oh, ada bahasa, I don't know, is it Chinese or Korean, not sure. Ada English noun, tirade. Apa itu? Penjelasannya ada di sini. Pokoknya silahkan pilihlah. Nah, coba kita misalnya English adjective. Kita klik lagi di bagian search, English adjective. Enter. Enter. Nah, di sini muncul lagi deterrent. Adjektif itu apa artinya? Something that discourages or hindrance. Atau kita cari yang lain, ada di sini. She wore blank diamond earrings. Jawabannya adalah sparkling. Kira-kira kalau menurut Anda ini yang mau diajarkan, silahkan. Ya, silahkan saja, terserah. Jadi Anda bebas memilih. Itu menariknya bahasa Inggris, karena sudah banyak pilihan. Atau misalnya mau mengajar adjektif dan preposisi, maka silahkan klik. Nah, untuk contoh kita, anggaplah kita tadi saya mengajar siswa saya noun, maka saya klik di kolom search English noun, gitu ya, noun. Kemudian kita enter. Nah, biasanya kalau saya mau ngajari kosakata, ya saya pakai yang di sini. Yang di sini primary school lesson 1 noun uncountable noun. Coba kita klik ini. Kalau ingin mengajari kosakata, dan ini yang sering saya lakukan kalau mengajar mahasiswa untuk mengajar kosakata. Nah, tadi kita di kolom search kita klik apa yang kita ingin ajarkan, lalu setelah itu kita pilih tadi dari berbagai pilihan, lalu setelah kita klik di situ, maka akan muncul seperti ini. Artinya kalau sudah muncul seperti ini, maka akan tinggal 1-2 langkah lagi. Kita akan bisa memulai kuisnya. Setelah itu, Anda tinggal klik live. Perhatikan in this left button side, ada live, klik live. Klik live. Nah, setelah Anda mengklik live, maka muncul pilihan, apakah Anda mau dalam membuat siswa bekerja dalam tim atau bekerja secara sendiri-sendiri. Nah, yang menarik dari Quizlet ini adalah ada pilihan random teams. Kalau Quizizz, seingat saya tidak ada yang random team seperti ini. Seingat saya ya, karena saya pun pakai Quizizz cuman yang hanya individuals. Nah, kalau menariknya ini adalah dalam bentuk teams. Nah, kita pilih yang random teams. Maksudnya apa? Maksudnya nanti mahasiswa atau siswa kita akan bekerja dalam tim. Apakah dia terdiri dari 3 orang atau dari 4 orang. Begitu. Nah, coba kita cek. Kita klik saja ini 2 kali. Di sini jadi dia hanya ingin sekedar memastikan bahwa yang pilih tadi adalah terms. Nah, ini kira-kira tampilannya. Kalau sudah tampilan seperti ini, berarti Anda sudah berhasil masuk di Quizlet. Nah, apa yang Anda lakukan jika masuk di sini, maka silahkan bagikan nomor yang ini. Nah, bagaimana caranya? Minta mahasiswa Anda atau siswa Anda masuk di Quizlet. Quiz.live. Quizlet.live. Lalu setelah itu dia akan muncul otomatis seperti yang ini. Wait a minute, kita tunggu sebentar, saya akan munculkan. Tunggu ya. Kita coba munculkan Quizlet.live ya. Kemudian kita enter. Apa yang muncul? Anda akan langsung diminta untuk mengkonfirmasi atau memasukkan angka. Angka yang dimasukkan adalah angka yang tadi di sebelah sini. Ini, angka yang ini kita minta mahasiswa kita, dia masukkan di sini. Nah, apa yang terjadi setelah dimasukkan? Mari saya perlihatkan. Setelah dia memasukkan angkanya di sini, maka akan muncul nama-namanya. Maka nama-nama yang bergabung akan muncul seperti ini. Tadi di kelas saya, ini kira-kira semua peserta kelas saya.
Lalu setelah misalnya sudah masuk semua mahasiswa Anda, lalu atau siswa Anda, lalu create games. Klik create games. Ketika Anda mengklik create games, maka akan muncul seperti ini. Siswa Anda akan otomatis terbentuk dalam beberapa kelompok. Jadi bukan kita yang bekerja, tapi sistem yang bekerja dan namanya pun sudah siap. Di sini tadi saya punya 6 grup. Ada unicorns, giraffes, sharks, lions, sea turtles dengan cheetahs. Jadi otomatis yang bukan kita lagi yang berusaha membagi-bagi ke siswa kita, tidak, secara otomatis terbagi. Lalu setelah itu klik start game. Sudah, setelah start game, kemudian Anda sudah bisa memulai gamenya. Nah, ketika Anda memulai gamesnya, perhatikan, beginilah tampilannya di guru. Guru akan melihat siapa yang sudah banyak menjawab. Nah, perhatikan, yang menarik dari Quizlet ini, misalnya dalam satu kelompok Anda bertiga. Ada satu pertanyaan. Lalu satu pertanyaan ini hanya satu jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu hanya ada di salah satu teman kelompok Anda. Misalnya Anda berkelompok si A, si B, si C. Maka jawaban yang benar mungkin ada di A. Atau bisa saja ada di B, atau bisa saja ada di C. Sehingga Anda butuh untuk berkomunikasi. Karena ini namanya kerja kelompok. Siapa yang kira-kira memiliki jawaban yang benar dari pertanyaan ini? Sehingga they need to communicate each other. Why? Because karena kalau dia salah, misalnya Anda sudah menjawab 7 nih, seperti contoh ini, Anda sudah menjawab 7. Lalu ada yang usil, jawab sembarangan, jawab asal-asalan, maka dia akan kembali ke 0. Jadi setiap kali jawaban Anda salah, maka dia akan kembali ke 0. Sama dengan tadi ini, 0 di sini, ini tadi sudah ada angka 8. Tapi karena salah, kembali ke 0. Jadi betul-betul harus bekerja sama. Karena kapan jika Anda tidak bekerja sama, Anda akan kehilangan angka dan membiarkan kelompok lain akan melaju. Dan berapa jumlah soal yang dikerjakan adalah 12. Siapa yang duluan sampai 12, maka dia akan memenangkan permainan. Kalau Anda menang, akan muncul kira-kira seperti ini. You win, congratulations Tigers. Anggaplah kelompok Anda Tigers, you win, congratulations Tigers. Ini nama-namanya. Atau misalnya tadi, you win, congratulations Rangers, gitu ya. Reindeers. Reindeer. Reindeer. Ada Ibnu, ada Yudis, ada Kelvin, dan siapa satu ini kita lihat, ada Asfran. Jadi kalau Anda menang, maka akan muncul seperti ini. Nah, yang menarik adalah, misalnya, setelah Anda memainkan satu permainan, Anda ingin memainkan lagi. Tapi dengan tim yang berbeda. Maka sebelum Anda klik start game, karena ingin Anda mulai lagi, sebelum Anda klik start game, shuffle teams. Apa maksudnya shuffle teams? Maksudnya, siswa yang ada di unicorn ini akan berganti kelompok secara otomatis. Mereka akan terdistribusi ke kelompok yang lain secara otomatis. Dan Anda tidak perlu lagi pusing-pusing untuk menentukan siapa kemana. Biarkan sistem mengerjakan. Anda klik shuffle, maka otomatis akan satu kelompok ini, semuanya ini akan berubah temannya. Lalu setelah di shuffle, start game. Akan mulai lagi game selanjutnya. Nah, kira-kira inilah yang saya bisa share tentang bagaimana cara singkat penggunaan Quizlet Live. Dengan asumsi bahwa yang kita inginkan sudah ada di Quizlet Set. Artinya kita tidak perlu lagi membuat. Kalau Anda mau membuat, caranya ada juga. Tapi inilah yang saya sering lakukan untuk sekedar membuat siswa saya menghidupkan suasana kelas dan mereka belajar kosakata baru lewat Quizlet ini, dan it is free of charge. You don't need to pay. Tapi kalau mau yang berbayar lebih bagus lagi karena fasilitasnya lebih banyak. Saya kira itu tutorial dari saya tentang bagaimana cara menggunakan Quizlet Live untuk proses belajar mengajar di kelas. Semoga bermanfaat. Kalau Anda ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Atau kalau misalnya Anda merasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa tulis komentar Anda, komentar good, excellent, or whatever you like. Dan jangan lupa klik like atau subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.